Haleluya, haleluya. Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru bagi saya dan saudara. Apa kabar semua? Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik. Pejam celik, sedar tak sedar kita sudah berada di pertengahan tahun 2020, tahun yang penuh dengan berbagai peristiwa di dalam kehidupan kita. Namun kita tetap bersyukur kalau kita ada sampai saat ini, itu karena Tuhan baik. Puji Tuhan karena kita masih dapat beribadah pada hari ini. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menyertai kita dari awal sampai selesai, sehingga apapun yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita bersama. Kita diberkati dan kita dibangun melalui perkongsian, melalui doa-doa dan melalui pujian penyembahan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Bapa dan Raja kami. Kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kehidupan kami, sudah memberkati kami, sudah memberi kami kesehatan yang baik, sudah menjaga kami sampai saat ini. Kami bersyukur dan memuji nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal sampai selesai. Apapun yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan pada hari ini. Kita menikmati kebaikan Tuhan melalui pujian atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan saya dan saudara. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup
hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati, tiada duanya. Oh, ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada duanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah boleh memuji menyembah Tuhan, kita sudah boleh menyatakan, menceritakan Tuhan kita itu sangat baik melalui pujian kita sebentar tadi. Saat ini kita akan terus kepada firman Tuhan yang akan kita kongsikan bersama-sama, di mana saya akan membantu kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Sebelumnya, mari kita membuka di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Wahyu pasal 2 ayat keempat. Kita hanya melihat satu ayat ini sebagai dasar daripada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Wahyu pasal 2 ayat 4, kalau sudah dapat di dalam apapun terjemahan dan bahasa kita, Alkitab kita pakai. Wahyu pasal 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, sedikit latar belakang daripada teks ini adalah firman Tuhan ini disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat yang ada di Efesus dijelaskan di dalam kitab Wahyu merupakan jemaat yang hidup penuh dengan gigih, bekerja keras melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka menentang orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Pengajaran-pengajaran palsu ditentang oleh mereka. Namun satu aspek di dalam kehidupan mereka yang dicela oleh firman Tuhan di dalam ayat ini adalah, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Meninggalkan kasih yang semula itu, meninggalkan kasih yang ada di dalam Yesus Kristus yang nyata dalam hidup kita itu, kita berpaling tada, kita mengkhianati kasih itu perkara yang dicela oleh firman Tuhan pada kesempatan ini. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa bersama-sama, mohon anugerah Tuhan, mohon kebaikan Tuhan untuk memampukan kita memahami firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penyelamat kami, Tuhan yang telah menyatakan anugerah kasih di dalam diri Yesus Kristus menjadi penyelamat kami. Itu adalah bukti kasih-Mu, nyata kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Memberkati saat ini kami ingin merenung firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Berbahagialah Bapak Ibu yang sudah membaca, mendengar, bahkan sukacita besar bagi kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita bercakap tentang kasih. Saudara, di dalam surat Paulus juga kepada jemaat di Korintus, dia mencela juga menasihati. Kamu mungkin boleh mempunyai karunia-karunia, kamu boleh memindahkan gunung, kamu mempunyai karunia iman, tetapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu sama seperti gong yang besar bunyinya tapi tidak ada artinya. Jadi kita tidak ada arti apa-apa kalau tidak ada kasih. Nah, demikian benarnya firman Tuhan ini seperti apa yang kita lihat. Salam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Firman Tuhan berkata, demikian tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, yang paling besar di antaranya adalah kasih. Demikian tinggal 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara 3 hal ini adalah kasih. Saudara, perhatikan. Perkara ini sangat menarik perhatian kita di tengah-tengah situasi yang mencengkam hidup kita. Perjalanan hidup kita mengiringi Tuhan. Perjuangan kita
selama kita mengasihi Tuhan, kita beriman, kita berharap. Namun kalau tidak diselimuti oleh kasih, maka iman kita akan sia-sia. Pengharapan kita akan mengecewakan. Tetapi karena ada kasih, kita tetap beriman sampai hari ini. Oke? Walaupun kita memiliki iman, kata firman Tuhan, karena iman kita boleh memindahkan gunung. Karena iman kita boleh mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Kita boleh menghancurkan kuasa-kuasa setan. Karena iman kita boleh berbuat apapun, menyembuhkan, berdoa untuk orang-orang sembuh. Tetapi kalau hidup kita tanpa kasih, firman Tuhan kata semuanya sia-sia. Saudara, kita punya pengharapan. Kita berharap bahwa apa yang akan kita lakukan ke depan, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali. Kita punya pengharapan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan menikmati janji-janji Tuhan. Kita mempunyai pengharapan bahwa pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita sudah disediakan tempat bagi kita di surga. Pengharapan kita tinggal harapan dan menjadi mimpi ngeri kalau kita tidak berjuang, memperjuangkan pengharapan itu. Harapan yang ada pada kita itu dengan kasih. Oleh sebab itu saudara, yang paling besar katanya di sini adalah kasih. Haleluya saudara. Kesempurnaan kasih Allah harus nyata dalam 4 aspek secara utuh dalam hidup kita, yaitu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, itu bercakap tentang roh kita, dengan segenap akal kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Maka kesempurnaan kasih itu akan nyata dalam saat kita bertindak, dalam sikap kita, dalam kehidupan rohani kita, kebenaran yang keluar dalam hidup kita, dalam saat kita berpikir, merancang, dan dalam setiap tindakan kita. Ini adalah kesempurnaan. Nah, untuk apa? Pertanyaannya sekarang ini, untuk apa kasih yang sempurna itu? Nah, kasih yang sempurna itu harus bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kasih yang sempurna itu harus memiliki dimensi. Saya boleh katakan dimensi. Memiliki tujuan, memiliki landasan untuk kita menyatakan, mengungkapkan, untuk kita melaksanakan kasih itu. Yang pertama-tama adalah seperti mana yang terdapat dalam firman Tuhan tadi. Seterusnya dia katakan kasih. Hukum yang sama dengan itu adalah kasihlah Tuhan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setelah kita mengasihi Allah, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu yang saya maksudkan. Saudara, kasih kepada Allah itu adalah dimensi yang paling utama. Ya, yang kita lihat secara ke atas itu adalah kita mengasihi Tuhan. Kasih yang kita lakukan kepada Tuhan itu harus juga dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita mengasihi Tuhan. Sebab itu saudara, selalu orang memiliki alasan untuk tidak mengasihi Tuhan. Dalam hal apa? Saya bagi satu contoh saja. Ketika dia sakit, aduh, pastor, saya tak dapat ke gereja karena saya sakit. Apa yang sakit? Saya demam, kurang tidak sedap badan, tidak selesa. Saudara, tetapi orang yang seorang lagi, aduh pastor, saya hampir tidak ke gereja hari ini tadi. Saya rasa tak selesa badan, tetapi saya kuatkan juga. Walaupun saya rasa tidak sehat, tapi saya kuatkan hati saya untuk dapat datang ke gereja. Nah ini saudara, dua pribadi ini kita lihat perbedaan dia. Dia tetap sakit yang sama, tidak selesa, rasa demam-demam, tak mau ke gereja, rasa demam. Tapi satu orang ini, dia juga tidak selesa, rasa demam-demam, panas-panas badan, tetapi dia sampai ke gereja. Dia katakan kepada pastor, saya datang ke gereja, saya rasa kurang selesa, tapi saya kuatkan. Saudara, disinilah kita dapat menilai kekuatan kasih itu secara fisik. Walaupun dia demam, walaupun rasa tidak sehat, tapi dia tetap datang ke gereja. Kenapa? Karena dengan segenap kekuatan dia yang ada pada dia, untuk dia dapat datang ke gereja. Saudara yang saya kasihi, ternyata di dalam kehidupan kita setiap hari, dalam amalan-amalan,
apa yang kita lakukan setiap hari, praktek-praktek hidup kita setiap hari, kita ternyata boleh menilai sejauh mana kesempurnaan kasih kita. Nah saudara, dimensi kasih kita yang pertama adalah kepada Allah. Dan itu juga harus dilakukan dengan segenap, dengan sempurna. Ya, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan apa yang ada pada kita. Kita mengasihi Tuhan, sebab itu kita terlibat dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita baik, kita hebat, sebab itu kita melayani Tuhan. Tidak saudara. Bukan karena kita mampu, kita kaya, kita memiliki banyak harta, sebab itu kita mau bagi untuk Tuhan. Tidak saudara. Tuhan tak perlu itu sebenarnya. Tetapi karena kasih yang ada, yang sempurna dalam diri kita itu, sehingga kita boleh berbuat apapun untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan perkara yang kedua, dimensi kasih kita adalah kasih kepada sesama. Siapa sesama? Sesama kita adalah manusia. Oke, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa sesama? Sesama adalah sesama ciptaan. Kita mengasihi ciptaan Tuhan yang lain. Kita mengasihi binatang, kita mengasihi tumbuh-tumbuhan. Itu sesama. Sesama yang diciptakan. Kita bukan pencipta, tetapi kita diciptakan. Siapa sesama? Sesama manusia. Kita mengasihi sesama kita manusia. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada hari ini kita belajar di dalam kehidupan saya dan saudara untuk mengasihi Tuhan. Menyatakan kasih yang ada pada kita itu, kasih yang kita nyatakan kepada Allah itu harus kita nyatakan kepada sesama kita. Oke? Kita juga mau mengistiharkan kepada sesama kita. Kita mau menceritakan, kita mau berbagi hidup kita kepada sesama kita terhadap tentang kasih Allah yang ada dalam diri kita. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di tengah-tengah situasi yang sulit pada hari ini, setengah keadaan hidup bergereja, hidup bermasyarakat, ada kekangan-kekangan yang kita, batas-batas hati yang kita alami. Tetapi itu tidak menghalangi kita itu untuk hidup di dalam kasih yang sempurna. Mari kita mengasihi Tuhan, dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama, seperti diri kita sendiri. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita terus berdoa supaya Tuhan menolong kita. Kita lihat laporan daripada Kementerian Kesehatan. Dalam beberapa waktu ini keadaan sudah mulai berkurangan, naik turun, tapi kita terus doa supaya kita tetap terjaga, terpelihara. Yang kedua, kita berdoa untuk kehidupan masyarakat di dalam norma yang baru. Demikian juga kehidupan bergereja dalam norma yang baru, supaya kita menjadi umat percaya yang dapat mengikuti, dapat taat. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita pada masa yang akan datang ke depan ini. Yang keempat, kita berdoa supaya Tuhan terus memberkati dan mencukupi kita. Dan kita tidak lupa berdoa, mungkin ada orang yang sedang dalam keadaan sakit, kita doa istiharkan nama Yesus, kasih Yesus menyembuhkan mereka, menyempurnakan kesembuhan bagi mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami, biarlah Tuhan terus memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada hari ini. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami bersama ke depan, supaya kami dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal dan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami berdoa supaya Tuhan juga terus melindungi kami Tuhan di dalam kehidupan kami pada masa yang akan datang. Jauhkan kami daripada penyakit-penyakit yang mengerikan. Kami selamat, kami terhindar karena Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kami, berhikmat untuk kami dapat hidup di dalam kehidupan normal yang baru, baik dalam kehidupan community, bahkan kehidupan bergereja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati setiap keperluan umat-Mu pada masa-masa yang akan datang. Apapun yang kami perlukan, Tuhan menyertai, Tuhan mencukupi. Demikian juga kami hamba berdoa, serahkan di dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan juga menyembuhkan. Kalau ada orang-orang yang dalam keadaan sakit, apapun penderitaan penyakit, kami istiharkan kasih Yesus yang sempurna, sembuhkan mereka, dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari wajahnya kepadamu. Kasih yang daripada Yesus Kristus akan menyertai kita, akan melingkupi kita, sehingga kita memiliki kasih yang sempurna. Roh Kudus memimpin jemaat Tuhan untuk hidup bijaksana, sementara menantikan kedatangan Tuhan.
yang kedua kali. Berkat ini menyertai jemaat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Ingat untuk Anda yang pulang gawai, selamat bergawai. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah saksi dimanapun Anda berada. Jadi jaga diri, tetap jaga kesehatan, dan ikuti peraturan-peraturan ataupun SOP yang sudah ditetapkan. Haleluya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.